Babak 255, hanya ada satu protagonis. Suara berat Zhao Jianhua tiba-tiba menyebabkan tempat yang semarak dan semarak menjadi sunyi. Semua orang yang hadir tahu bahwa, begitu Su Wenxing membuat keputusan, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Namun, Zhao Jianhua benar-benar masuk dan mencoba mengganggu Su Wenxing. Tiba-tiba, suasana di dalam aula acara berubah sangat luar biasa, seperti ladang ranjau di mana satu kesalahan langkah bisa memicu ledakan besar. Sebagai balasan atas gangguan Zhao Jianhua, Su Wenxing tidak berbicara sepatah kata pun. Sebaliknya, dia hanya mengulurkan tangannya, menghentikan dua pengawal dari menyeret Ling Feilong pergi. Dia kemudian mengembalikan fokusnya ke Zhao Jianhua, matanya membawa pandangan bertanya-tanya. Dia ingin tahu alasan apa yang dimiliki Zhao Jianhua untuk menentang keputusannya. Zhao Jianhua adalah salah satu sponsor utama untuk Partai Persekutuan Jinhai. Dia juga salah satu direktur grup Zhao, sebuah perusahaan besar di kota Jinhai. Oleh karena itu, Su Wenxing tidak bisa begitu saja mengabaikan pendapat Zhao Jianhua. Tetua Su, aku adalah orang yang mengizinkan Ling Feilong untuk mencegah Si Feng memasuki tempat ini. Selain itu, aku merasa bahwa aku tidak melakukan kesalahan dalam keputusan ini. Tolong jangan mempersulit Feilong. Zhao Jianhua kemudian menambahkan sambil tertawa, adapun alasan mengapa aku tidak mengizinkan Si Feng masuk, itu hanya karena aku tidak ingin dia terus bergaul dengan Ruoxi. Tolong mengerti keputusan aku, Tetua Su. Petik 2. Paman kedua, aku sudah mengatakan bahwa hubungan kita bukanlah seperti yang kamu bayangkan. Zhao Ruoxi segera berargumen, alisnya yang bulan sabit sedikit berkerut. Mendengarkan keponakan dan pasangan paman yang bertengkar satu sama lain, Su Wenxing, dengan pengalaman bertahun-tahun, langsung menemukan inti masalahnya. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata, memang baik menjadi muda. Karena ini adalah masalah di antara kaum muda, maka aku tidak akan campur tangan. Petik 2. Ling Feilong segera menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Su Wenxing. Jika dia benar-benar diusir dari Partai Persekutuan, maka reputasinya akan hancur berantakan. Untungnya, dia memiliki Zhao Jianhua di sisinya. Ling Feilong memberi Si Feng pandangan yang sepertinya mengatakan, jadi bagaimana jika kamu menerima pujian dari Tetua Su? Bukankah aku masih baik-baik saja sekarang? Petik 2. Si Feng hanya mengangkat bahu pada provokasi Ling Feilong, tidak memedulikannya sama sekali. Saat ini, tujuan satu-satunya untuk naik ke atas adalah untuk mencari 5 iblis jenderal. Ling Feilong bisa melakukan apapun yang dia inginkan untuk semua perhatian Si Feng. Namun, jika Ling Feilong berani secara aktif mencari masalah dengannya lagi, maka ia tidak dapat disalahkan karena merespons dengan baik. Pada saat ini, Lan Hailong yang tampan dan berpenampilan tampan melirik Zhang Luowei, yang saat ini berdiri di sampingnya. Rekan siswa Si Feng, tolong tunggu sebentar. Zhang Luowei melangkah maju, bergegas ke Si Feng sambil berteriak, aku sudah lama berharap untuk bertemu dengan Zero Wing sejak lama. Aku tidak akan pernah berpikir aku akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di pesta persekutuan ini. Aku mendengar bahwa Zero Wing memiliki banyak pakar, dan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan yang luar biasa. Rekan siswa Si Feng, sebagai manajer menengah Zero Wing, aku percaya bahwa kamu pasti harus terampil. Karenanya, aku ingin mencari beberapa petunjuk dari kamu. Kita juga bisa menganggapnya sebagai hiburan untuk pesta persahabatan ini.
Aku bertanya-tanya, apa pendapat rekan mahasiswa Si Feng tentang masalah ini? Petik 2. Mendengar saran Zhang Luowei, kilatan melintas melalui mata Su Wenxing, Zhao Jianhua, Chen Wu, dan mata semua orang. Mereka merasa itu saran yang bagus. Namun, mereka masih memilih untuk tetap diam karena ini masalah bagi generasi muda. Itu tidak baik bagi orang tua seperti mereka untuk campur tangan. Di antara mereka yang menunjukkan minat pada saran Zhang Luowei, Zhao Jianhua adalah yang paling bersemangat untuk mewujudkannya. Zhao Jianhua tahu betul betapa menakjubkannya Zhang Luowei. Bagaimanapun, bahkan seorang ahli seni bela diri seperti Chen Wu memandang positif pada Zhang Luowei. Dalam beberapa tahun, Zhang Luowei pasti akan menjadi juara tempur kota Jinhai. Sementara itu, jika Si Feng mempermalukan dirinya sendiri di depan Ruoxi sekarang, setidaknya, dia bisa membuat Zhao Ruoxi mengerti bagaimana sebenarnya Si Feng sebenarnya. Begitu dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda, dia bahkan mungkin memutuskan untuk menyerah pada hubungannya dengan Si Feng. Apakah ini akan menjadi kompetisi seni bela diri? Luar biasa. Untuk berpikir bahwa aku akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan gerakan pejuang juara Universitas Jinhai bertukar pendapat dengan seorang ahli dari Zero Wing. Uang yang aku bayarkan untuk bergabung dengan partai persekutuan ini benar-benar layak. Petik 2. Antisipasi mulai memenuhi mata semua orang yang hadir di tempat acara. Hahaha, rekan siswa Si Feng, lihat bagaimana semua orang menantikan pertukaran antara kamu dan Luowei. Tidak baik mengecewakan semua orang, bukan? Kamu dapat yakin, karena ini hanya pertukaran petunjuk, kami tidak akan melangkah terlalu jauh dalam kompetisi ini. Kami hanya melakukan ini untuk menghidupkan semuanya di pesta ini, Lan Hailong menimpali sambil tertawa. Dia melanjutkan, aku juga anggota Dewan Shadow, dan sehubungan dengan persekutuan sekuat Zero Wing, aku selalu ingin belajar satu atau dua hal dari kalian semua. Aku ingin melihat celah di antara kami sehingga aku bisa mengubah Shadow menjadi persekutuan yang tidak akan kalah dari Zero Wing. Aku berharap sesama siswa Si Feng tidak akan menolak kompetisi ini. Petik 2. Lan Hailong yang lihai sangat baik dengan kata-katanya. Dia telah membuat kompetisi sederhana antara Zhang Luowei dan Si Feng terdengar seolah-olah itu adalah kompetisi antara Shadow dan Zero Wing. Lan Hailong jelas berniat untuk menggunakan Zero Wing untuk meningkatkan status Shadow. Awalnya, protagonis untuk partai Fellowship seharusnya Shadow. Namun, peran itu telah dibajak oleh Si Feng di tengah jalan, dan sekarang, Zero Wing telah menjadi protagonis dari acara tersebut. Selain itu, Si Feng juga berhasil merekrut banyak anggota baru dengan potensi bagus. Lan Hailong dan Zhang Luowei secara alami tidak bisa menahan adegan seperti itu terjadi tepat di depan mata mereka. Karena itu, mereka berpikir untuk menggunakan Si Feng sebagai batu loncatan. Dengan begitu, ketenaran Shadow di acara ini akan langsung melampaui Zero Wing. Selain itu, rencana Lan Hailong tidak terbatas hanya pada satu poin ini saja. Dia juga berniat untuk mempublikasikan kehilangan Si Feng, memungkinkan semua orang, baik di dalam maupun di luar domain dewa, untuk mengetahui bahwa seorang ahli dari Zero Wing telah kalah buruk bagi pemain dari Shadow. Pada saat itu, reputasi Shadow tidak akan kalah dari Zero Wing sedikit pun. Adapun Si Feng sendiri, dia pasti akan dikeluarkan dari Zero Wing setelah mengubah persekutuan menjadi bahan tertawaan. Ini bisa dianggap balas dendam Lan Hailong pada Si Feng karena mencuri pusat perhatian Shadow di acara ini.
Juga, sekarang setelah acara itu menjadi sangat ramai, dengan begitu banyak orang yang bersorak dan memanggil nama Si Feng. Si Feng tidak akan memiliki waktu yang mudah menolak permintaan kompetisi. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Tanya Zhao Ruoxi, nada tidak puas. Si Feng adalah ahli game, bukan ahli pertempuran. Apa gunanya bagi mereka berdua untuk bertarung satu sama lain? Petik 2. Segera, banyak orang di antara hadirin menyadari. Meskipun Si Feng luar biasa dalam permainan, itu tidak berarti dia akan sama luar biasa dalam pertempuran di kehidupan nyata. Bahkan jika Zhang Luowei mengalahkannya, itu tidak membuktikan bahwa Zhang Luowei kuat di dalam permainan. Rekan siswa Zhao Ruoxi, kamu pasti bercanda. Gods Domain adalah game realitas virtual, dan setiap aspek game ini sangat realistis. Aku percaya bahwa siapapun yang telah mengalami pertempuran di domain dewa akan mengetahui hal ini. Meskipun pandai bertarung dalam kehidupan nyata tidak serta-merta membuat seseorang pandai dalam permainan, hal yang sama tidak bisa dikatakan sebaliknya. Jika seseorang bagus dalam permainan, maka itu menunjukkan bahwa mereka sama-sama terampil dalam pertempuran di kehidupan nyata. Sebenarnya, aku tahu betapa menakjubkan teman sesama mahasiswa Si Feng. Bagaimanapun, ia mampu mengalahkan Zhou Yuhu, siswa yang berada di posisi ketiga dalam kompetisi pertempuran Universitas Jinhai. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat disayangkan bagi mereka berdua untuk tidak bersaing satu sama lain. Lan Hailong tersenyum dengan tenang. Bertentangan dengan kata-katanya, ia memiliki keyakinan mutlak pada Zhang Luowei untuk mendapatkan kemenangan. Adapun Si Feng, meskipun dia sendiri yang relatif kuat, dia jelas bukan tandingan Zhang Luowei. Alasannya, Zhang Luowei sudah mencapai standar profesional. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan Zhou Yuhu. Apa? Zhou Yuhu itu benar-benar dikalahkan oleh Si Feng? Tidak heran dia berhasil menjadi manajer menengah Zero Wing. Seperti yang diharapkan, Zero Wing kuat. Petik 2. Banyak dari mereka yang hadir di aula acara terkejut dengan wahyu ini. Antisipasi mereka terhadap persaingan antara Si Feng dan Zhang Luowei semakin kuat. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa meremehkan anak muda. Berpikir bahwa ia akan memilih untuk menyembunyikan diri meskipun memiliki keterampilan seperti itu. Sangat jarang bagi seorang anak muda seperti dia untuk memiliki hati yang rendah hati. Komentar Su Wenxing, evaluasinya tentang Si Feng meningkat lebih tinggi sekarang. Dengan temperamen seperti itu, prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Chief Zhao, jangan kamu pikir persyaratan kamu sedikit terlalu tinggi. Kamu harus membiarkan orang yang lebih muda menangani diri mereka sendiri. Tidak tepat bagi kita generasi yang lebih tua untuk terus-menerus mencampuri urusan mereka. Petik 2. Itu tidak benar kan? Dia berhasil mengalahkan Zhou Yuhu dengan tubuh kecil seperti itu? Zhao Jianhua menatap Si Feng dengan curiga. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang standar kompetisi pertempuran yang diadakan di Universitas Jinhai. Itu juga alasan mengapa ia mengagumi prestasi Ling Feilong untuk mendapatkan tempat ke-9 dalam kompetisi. Baik-baik saja maka, karena semua orang sangat menantikannya, bagaimana aku bisa tahan untuk menolak? Si Feng tertawa. Lan Hailong masih bisa berbicara dengan baik seperti dulu. Si Feng memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang Lan Hailong. Lan Hailong juga merupakan penyebab kerja kerasnya selama puluhan tahun sia-sia. Si Feng ingat hal ini dengan sangat jelas. Awalnya, Si Feng tidak bermaksud mencari masalah dengan Lan Hailong dalam kehidupan ini.
Bagaimanapun, semua hal itu terjadi dalam kehidupannya sebelumnya. Oleh karena itu, Si Feng memutuskan bahwa, selama Lan Hailong tidak memprovokasi dia dalam kehidupan ini, dia tidak bisa tidak peduli apa yang dilakukan Lan Hailong. Namun, Lan Hailong hanya harus datang mencari masalah. Karena sudah begitu, Si Feng tidak akan tetap sopan dengan Lan Hailong. Itu juga merupakan kesempatan baik baginya untuk melepaskan diri dari dendam masa lalu. Bab 256, Iblis. Bocah itu sebenarnya setuju. Tampaknya dia masih memiliki keberanian untuknya. Pendapat Si Feng tentang Zhao Feng sedikit berubah. Zhang Luowei dianggap jenius dalam pertempuran, dan penguasaannya atas Lohan Quan, sangat tinggi. Banyak petarung profesional bahkan bukan lawannya. Sementara itu, Si Feng hanya seorang gamer. Meskipun prestasinya mengalahkan Zhou Yuhu memang patut dipuji, bila dibandingkan dengan Zhang Luowei, mereka masih berada pada level yang sama sekali berbeda. Berdiri di samping Zhao Jianhua, Zhao Ruoxi menjadi panik. Mengapa Si Feng bertindak bodoh? Zhao Ruoxi dalam hati terdiam oleh keputusan Si Feng. Lan Hailong hanya menyanjungnya sedikit, namun dia sudah bersikap sombong. Apakah dia tidak tahu bahwa Zhang Luowei adalah ahli seni bela diri yang nyata? Sementara itu, Ling Feilong berdiri agak jauh, menyeringai pada Si Feng. Dia secara pribadi menyaksikan pertarungan Si Feng dengan Zhou Yuhu, jadi dia tahu Si Feng juga cukup terampil. Namun, dia masih memiliki jalan panjang sebelum dia menjadi pasangan Zhang Luowei. Selain itu, Zhou Yuhu telah mengambil Si Feng dengan ringan terakhir kali, mengakibatkan dia tertangkap basah dan kalah dari Si Feng dalam satu serangan. Jika Zhou Yuhu lebih memperhatikan pertarungan, hasil akhirnya pasti tidak akan begitu menentukan. Saat ini, Si Feng dan Zhang Luowei tidak lagi berkelahi sebagai individu. Sebagai gantinya, mereka mewakili guild masing-masing dalam sebuah kompetisi. Selama Zhang Luowei mengalahkan Si Feng, selain Lan Hailong yang dengan ceroboh menyebarkan berita tentang hal itu, Si Feng pasti akan sangat memalukan bagi Zero Wing. Ini juga bagian yang sangat disukai oleh Lan Hailong. Kematian karena overpraising. Pertama, dia tanpa henti memuji Si Feng dan berbicara tentang betapa menakjubkannya dia di depan semua orang. Lalu dia membuat Si Feng terdengar seolah-olah dia mewakili persekutuannya di kompetisi ini, mengubah pertukaran normal ini menjadi kontes antara dua persekutuan. Akhirnya, begitu Zhang Luowei mengalahkan Si Feng yang luar biasa kuat ini, Lan Hailong akan menggunakan informasi ini untuk menunjukkan betapa menakjubkannya Shadow. Bahkan jika Si Feng adalah manajer menengah Zero Wing, dia pasti masih akan menerima hukuman berat. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut reputasi persekutuan. Cara Lan Hailong memang kejam dan tegas. Ketika para penonton mulai bersorak dan mendiskusikan kompetisi, para anggota staf acara melanjutkan dengan menyiapkan cincin pertempuran untuk kompetisi. Menurutmu siapa yang akan menang? Tentu saja itu Zhang Luowei. Dia adalah idola aku. Selama kompetisi pertarungan universitas, ia mendapatkan tempat pertama dengan sangat mudah. Tak satu pun dari kontestan bisa mengambil 3 langkah darinya sebelum dikalahkan. Meskipun Si Feng juga sangat kuat, dia tidak memiliki banyak kehadiran, aku tidak dapat merasakan apapun darinya, seolah-olah dia bahkan tidak ada. Zhang Luowei, di sisi lain, seperti binatang buas yang kejam dan ganas. Ketika aku berdiri di dekatnya, aku bisa merasakan tekanan berat menekan aku. Ketika matanya mendarat pada aku
Aku bahkan merasa menggigil di punggung aku. Petik 2. Aku setuju. Si Feng mungkin menjadi ahli dalam domain dewa, tetapi ini adalah kompetisi seni bela diri kehidupan nyata. Akan lebih baik jika dia bisa bertahan 10 langkah dari Zhang Luowei. Namun, jika pertarungan ini diadakan di domain dewa, itu pasti akan menjadi duel yang menarik. Petik 2. Sementara semua orang merasa pesimis tentang peluang si Feng untuk menang, Zhou Yuhu, yang sedang beristirahat di sudut aula acara, berjalan ke sisi Zhang Luowei. Brother Zhang, kamu harus berhati-hati ketika kamu akan menghadapi si Feng. Aku pernah bertarung dengannya sebelumnya. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, dan fisiknya juga tidak bagus, ia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kapan harus mengambil tindakan, dan tinju serta kakinya sangat gesit, kata Zhou Yuhu. Kecil, kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika si Feng telah mencapai tingkat profesional, aku juga bisa mengalahkannya dengan mudah. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan rasa malu yang dibawanya kepada kamu. Zhang Luowei tertawa ketika dia menepuk bahu Zhou Yuhu. Dia benar-benar tidak terpengaruh oleh kata-kata Zhou Yuhu. Ketika seseorang mencapai tingkat keahliannya, tekad seseorang akan sekeras baja. Tentu saja, Zhang Luowei tidak meremehkan si Feng. Dia hanya bereaksi seperti ini karena kesombongan seorang ahli. Dia akan memiliki kepercayaan diri tidak peduli musuh macam apa yang dia hadapi. Kakak Zhang. Zhou Yuhu tahu bahwa sarannya telah jatuh di telinga tuli. Namun, hanya mereka yang secara pribadi telah bertukar gerakan dengan si Feng yang akan tahu betapa menakutkannya dia sebenarnya. Jika Zhang Luowei digambarkan sebagai binatang buas, maka si Feng seperti lautan besar. Tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, mereka tidak akan berdaya menghadapi Ibu Pertiwi. Sebenarnya, Zhou Yuhu ingin mencegah Zhang Luowei dari memiliki persaingan dengan si Feng. Hanya, setelah mempertimbangkan prestise Zhang Luowei, dia malah memilih untuk memperingatkannya agar berhati-hati. Namun, kata-katanya jelas sia-sia. Tanda hubung. Anggota staf dengan cepat menutup area untuk kompetisi seni bela diri. Meskipun cincin pertempuran agak lebih kecil dari yang ada dalam pengaturan resmi, masih ada ruang seluas 100 meter persegi yang tersedia. Itu sudah cukup bagi dua orang untuk saling bertukar pukulan dan tendangan. Sementara itu, Su Wenxing, Zhao Jianhua, Chen Wu, dan beberapa tokoh terkenal lainnya di kota Jinhai duduk di bagian yang paling dekat dengan cincin pertempuran. Semua orang hanya bisa berdiri beberapa meter di belakang mereka untuk mengamati pertarungan. Di atas ring, si Feng dan Zhang Luowei berdiri 5 meter terpisah satu sama lain. Yang pertama adalah manusia biasa yang tidak memiliki kehadiran apapun, sementara yang terakhir seperti binatang berotot yang tampak seolah-olah bisa menelan seorang pria utuh. Aura mengesankan yang dipancarkan Zhang Luowei dapat menyebabkan orang lain gemetar ketakutan. Pertempuran hebat antara kedua pria ini bisa terjadi kapan saja sekarang. Sementara itu, penonton di sekitar cincin mulai menegang, mata mereka tertuju pada setiap gerakan dua pejuang. Tidak seperti pertarungan antara orang-orang biasa, yang akan membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan, pertukaran antara para ahli akan berakhir dalam sekejap. Karena itu, mereka sangat takut kehilangan bahkan detail terkecil dari pertukaran brilian antara keduanya. Sebaliknya, Su Wenxing dan karakter berpengaruh lainnya saat ini sedang berbicara dengan riang satu sama lain.
Tuan Chen Wu, sebagai mantan pejuang profesional dan ahli seni bela diri, yang mana menurut kamu akan menang dalam kompetisi ini? Tanya Su Wenxing. Tawa kecil keluar dari bibirnya saat dia mengelus jenggotnya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Dalam kompetisi seni bela diri, kekuatan dan keberuntungan sama-sama penting. Jika aku menilai hanya berdasarkan kehadiran dan fisik, maka Zhang Luowei jelas merupakan luka di atas Si Feng. Namun, aku tidak pernah secara pribadi menyaksikan betapa terampilnya Si Feng, jadi aku tidak bisa membuat keputusan yang jelas. Chen Wu menggelengkan kepalanya, tidak memberikan jawaban yang pasti. Jika itu orang lain, bahkan jika itu adalah pertama kalinya bagi Chen Wu untuk bertemu dengan mereka, dia masih bisa menentukan kekuatan orang tersebut berdasarkan pada kehadiran yang dia rasakan. Dia kemudian akan mengevaluasi lebih lanjut fisik orang tersebut dan membuat evaluasi kasar. Dalam kasus Si Feng, bagaimanapun, Chen Wu tidak dapat merasakan apapun darinya. Kehadiran Si Feng sangat lemah sehingga Chen Wu mungkin mengabaikannya. Jika Si Feng hanya orang biasa yang belum mengalahkan ahli tempur seperti Zhou Yuhu, maka Chen Wu pasti akan menyimpulkan bahwa Si Feng adalah kelinci putih yang tidak berbahaya. Keberadaan yang tidak berarti. Namun, menentang semua harapan, kelinci putih kecil ini benar-benar telah mengalahkan harimau ganas seperti Zhou Yuhu. Karena itu, Chen Wu tidak bisa tidak mengevaluasi kembali pendapatnya tentang Si Feng. Lagi pula, jika kelinci putih kecil bisa menyingkirkan harimau ganas, siapa yang akan percaya bahwa itu masih kelinci putih kecil? Bahkan jika Si Feng adalah kelinci putih kecil, dia masih iblis kelinci yang mampu membunuh harimau. Jika Si Feng benar-benar dibudidayakan menjadi iblis, maka kehadirannya hanyalah fasad. Jika yang satu dibiarkan menjadi iblis, sementara yang lain masih hewan biasa, keduanya akan berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, para ahli yang mampu mengolah diri mereka menjadi iblis adalah keberadaan yang sangat langka. Yang disebut mengolah menjadi iblis tidak merujuk pada seseorang menjadi iblis secara fisik, tetapi secara spiritual, itu juga merujuk pada kebijaksanaan ketika seorang ahli mencapai ranah ini. Seni bela diri yang mereka praktikkan tidak akan lagi menjadi benda mati, itu akan mulai mengambil hidup. Namun, seorang pemuda seperti Si Feng seharusnya tidak mampu mencapai ranah seperti itu. Karena itu, Chen Wu tidak bisa menentukan tingkat penguasaan Si Feng. Tuan Chen Wu, bagaimana bisa mata kamu yang tajam gagal membuat penilaian? Baik Si Feng dan Zhang Luowei hanyalah anak muda. Meskipun keduanya dapat sangat meningkat di masa depan, kamu harus memiliki indikasi siapa yang akan menang, bukan? Zhao Jianhua menolak untuk percaya kata-kata Chen Wu. Bagaimanapun, pada pandangan pertama jelas siapa yang lebih kuat, dan siapa yang lebih lemah. Oleh karena itu, Zhao Jianhua percaya bahwa Chen Wu hanya meninggalkan beberapa wajah untuk Si Feng. Sayangnya, Zhao Jianhua tidak tahu bahwa para praktisi seni bela diri biasanya berterus terang dalam tindakan mereka. Terlebih lagi bagi seorang ahli seni bela diri seperti Chen Wu. Dia selalu berterus terang dengan kata-katanya, dan dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti memutarbalikkan kata-katanya. Dia hanya akan berbicara apapun yang ada di pikirannya. Sementara beberapa dari mereka melakukan percakapan ceria mereka. Wasit di ring pertempuran melirik Si Feng dan Zhang Luowei, sebelum tiba-tiba mengusap tangannya di antara kedua pejuang. Segera, dia berteriak, mulai. Bab 257, luar biasa. Edit by OnlyFor.
Saat wasit memberi sinyal, Zhang Luowei mengambil tindakan dan segera menyerang Xi Feng. Namun, Zhang Luowei tidak tergesa-gesa seperti orang normal, karena menyerang dalam garis lurus akan terlalu sederhana dan dapat diprediksi. Sebaliknya, dia zigzag saat dia bergerak, gerakan kakinya terus berubah saat dia dengan cepat menenun jalan menuju Xi Feng. Jika itu adalah orang biasa yang dihadapkan pada gerak kaki Zhang Luowei, mereka pasti tidak akan tahu bagaimana harus bereaksi dengan benar. Mereka akan terpesona oleh gerak kaki Zhang Luowei yang tidak menentu dan memungkinkannya untuk mendekati mereka. Selain menekankan pada gerak kaki, praktisi Lohan Quan juga menekankan pukulan yang cepat, akurat, dan tajam. Jika seseorang gagal memblokir pukulan dari seorang praktisi Lohan Quan dan menerima pukulan keras ke dada, pertempuran akan berakhir. Sementara itu, sebagai orang di era modern ini, dan juga sebagai pejuang profesional, Zhang Luowei memiliki kekuatan lengan lebih dari 100 kg. Menerima pukulan darinya tidak akan berbeda dari terkena pukulan di dada dengan palu. Manusia juga tidak terbuat dari logam. Bahkan jika mereka, setelah menerima puluhan smash dari palu, mereka masih akan berubah menjadi besi tua, tak perlu dikatakan apa yang akan terjadi pada tubuh yang terbuat dari daging. Dengan fisik Zhang Luowei, tidak mengherankan jika dia akan mematahkan sebagian besar tulang rusuk Xi Feng dengan satu pukulan, mengirimnya terbang 1 hingga 2 meter jauhnya. Namun, Xi Feng bukan orang biasa. Alih-alih mundur, ia memilih untuk maju dan menghadapi Zhang Luowei secara langsung. Xi Feng menggunakan Swimming Dragon Steps saat dia melangkah maju, kakinya bergerak seolah-olah tanpa gesekan di tanah. Xi Feng segera meluncur ke arah Zhang Luowei, melihat lawan lengah. Zhang Luowei tidak pernah berpikir Xi Feng benar-benar akan tahu gerak kaki yang lincah dan tidak teratur seperti itu. Saat ini, dia tidak bisa menemukan cara untuk mendaratkan pukulan yang baik pada Xi Feng. Xi Feng memiliki lebih dari 1 dekade bergelut di domain dewa. Pengalaman tempur yang dimilikinya jauh melebihi imajinasi orang biasa. Karena itu, tidak terkejut melihat master seni bela diri dan monster bos yang kuat karena melayani sebagai lawannya di masa lalu. Di sisi lain, Zhang Luowei bahkan tidak memiliki 1/1000 pengalaman tempur Xi Feng. Meskipun fisik Xi Feng saat ini bukan tandingan Zhang Luowei, Xi Feng menebusnya dengan menggunakan kelincahan dan kecepatan reaksi cepat yang didapatnya dari pertempuran bertahun-tahun. Saat bertarung dengan bos di domain dewa, kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan pemain kehilangan nyawa. Di antara pertempuran bos yang tak terhitung jumlahnya yang dialami Xi Feng, ada banyak waktu ketika dia harus bergantung pada reaksi naluriah tubuhnya alih-alih matanya untuk membuat keputusan. Reaksi naluriah seperti itu dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Jika seseorang ingin melatih diri mereka ke tingkat ini, mereka perlu mengalami banyak pertempuran, secara teratur menginjak garis antara hidup dan mati. Namun, seseorang jarang akan menghadapi kondisi seperti itu untuk pelatihan dalam kehidupan nyata, bahkan sebagai pejuang profesional. Lagi pula, ketika dihadapkan dengan situasi hidup atau mati di dunia nyata, ada kemungkinan besar kehilangan nyawa seseorang, dan ketika mati tidak ada kesempatan kedua yang tersedia. Di sisi lain, pemain bisa mengalami pertempuran hidup atau mati ini berkali-kali tanpa risiko kematian yang sebenarnya. Mereka bisa mencoba lagi begitu mereka mati dalam permainan. Ini juga alasan mengapa banyak pejuang profesional terobsesi dengan domain dewa di masa lalu. Hanya ketika seseorang ditempatkan dalam situasi hidup atau mati, seseorang dapat menunjukkan potensi penuhnya.
Selama mereka selamat dari pertempuran, wawasan yang mereka terima dari pertempuran bisa sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mengapa begitu banyak ahli di dunia nyata berlatih di tebing curam? Itu untuk mengalami perasaan memiliki kehidupan mereka digantung di seutas benang. Mereka ingin menggunakan ancaman kematian untuk merangsang potensi bawaan mereka. Namun, mengambil kursus seperti itu sangat berbahaya. Biasanya, hanya para ahli yang berani melakukan hal seperti itu. Jika orang awam mencobanya, 10 dari 10, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Sementara itu, ketika seorang pemain mati dalam pertempuran di domain dewa, mereka bisa hidup kembali dengan tubuh yang utuh. Seorang ahli dalam 100 pertempuran. Setelah mengalami 100 pertempuran, bahkan orang biasa pun bisa menjadi ahli pertempuran. Sementara itu, sehubungan dengan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang dialami Si Feng di masa lalu, bahkan seorang idiot bisa menjadi iblis. Belum lagi, Si Feng telah belajar banyak seni bela diri di masa lalu. Dia telah menjadi raja pedang tingkat atas di masa lalu juga, dan dia hanya berjarak 1 utas dari dipromosikan menjadi kaisar pedang tier 4. Alasan dia tidak bisa menjadi kaisar pedang, bukan karena tekniknya yang kurang. Lagi pula, teknik tempur Si Feng telah mencapai kesempurnaan pada waktu itu, dan ia dapat dengan mudah mengadopsi banyak teknik untuk pertempurannya. Tidak membatasi dirinya hanya pada satu gaya pertempuran saja. Meskipun gerak kaki Zhang Luowei gesit, Si Feng jelas lebih berpengalaman. Baik itu gerakan, pukulan, atau serangan palu, Zhang Luowei mengirim kepalan tinju ke Si Feng. Serangan palu Zhang Luowei sangat mematikan. Jika seekor banteng menerima serangan ini, ia akan segera jatuh ke tanah dan tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Sayangnya, setiap serangan yang dikirim Zhang Luowei pada Si Feng akan selalu bergesekan melewati tepi pakaiannya. Sementara itu, Si Feng terus-menerus melayang di sekitar sisi Zhang Luowei, berputar di sekelilingnya seperti naga sejati. Tidak peduli bagaimana Zhang Luowei mencoba bergerak, dia tidak bisa melarikan diri dari bayangan Si Feng. Setelah bertukar selusin gerakan, hati Zhang Luowei menjadi panik. Dia tidak pernah membayangkan Si Feng menjadi ahli seni bela diri juga. Ketika Si Feng menggunakan teknik Swimming Dragon Steps, dia seperti naga sejati yang melintasi 9 langit, maju dan mundur dengan mudah. Namun, Zhang Luowei juga tahu bahwa Si Feng tidak berani menyerangnya langsung. Namun, jika Zhang Luowei melanjutkan serangan berturut-turut, cepat atau lambat dia akan melelahkan dirinya sepenuhnya dan pasti akan dikalahkan. Enyahlah. Zhang Luowei memutuskan untuk menggunakan langkah terakhirnya. First Tiger menerkam mangsanya. 1. Melompat ke arah Si Feng seperti harimau yang lapar. Si Feng segera menggerakkan kakinya, dengan mudah menghindari serangan Zhang Luowei. Zhang Luowei mengambil kesempatan ini untuk memutar tubuhnya, menanamkan salah satu kakinya ke depan saat dia mengayunkan tinjunya, mengeksekusi puncak kembar menusuk awan di sisi Si Feng. Saat tinju Zhang Luowei menyerang, mereka yang dekat dengan ring pertempuran jelas bisa mendengar suara angin bersiul. Jika Si Feng terkena oleh serangan ini, dia akan mati atau lumpuh. Bertentangan dengan harapan musuh, Si Feng bereaksi dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia hanya tersenyum sebagai balasan atas serangan ganas Zhang Luowei. Menempatkan kekuatan ke jari kakinya, Si Feng segera melakukan flip di udara. Dia kemudian menggunakan gerakan Stable Strike Swimming Dragon, dengan momentum tubuhnya untuk mengarahkan tinju pada Zhang Luowei, membiarkan mereka melayang di udara.
Segera setelah itu, tinju Si Feng meluncur, dan memanfaatkan kekuatan sentripetal dari rotasi tubuhnya. Ia memukul arteri utama di leher Zhang Luowei dengan telapak tangannya. Sebelum Zhang Luowei bisa bereaksi dengan benar, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Napasnya menjadi sulit. Karena otaknya kekurangan darah, anggota badan Zhang Luowei mulai menegang. Namun, Zhang Luowei bukan orang biasa. Dia langsung tahu dia telah menerima serangan dari Si Feng, menyebabkan respon dari 4 anggota tubuhnya goyah. Sesaat terakhir, Zhang Luowei menabrakkan kepalanya di Si Feng, yang saat ini penuh dengan celah saat dia menggantung di udara. Zhang Luowei bertekad untuk mengakhiri pertempuran dengan saling menghancurkan. Jika Si Feng ingin menyerangnya dalam situasi ini, Si Feng harus menerima serangan serudukan darinya. Bagus. Si Feng pertama merasa terkejut, lalu gembira. Bertentangan dengan harapan musuh, Si Feng tidak memilih untuk mundur dan memberi Zhang Luowei kesempatan untuk mengatur napas. Sebagai gantinya, Si Feng menggunakan gerakan Dragon's Palm, mengambil keuntungan dari situasi untuk mengirim lagi serangan telapak tangan yang lain ke leher Zhang Luowei. Dengan serangan ini, Si Feng bisa menahan serangan balasan Zhang Luowei, sepenuhnya menetralkan serangan terakhir. Selain itu, serangan Si Feng semakin didorong oleh kekuatan rotasi tubuhnya. Akibatnya, tubuh Zhang Luowei berputar tak terkendali di udara setelah menerima serangan, seperti panah berputar yang dilepaskan. Tepat setelah itu, Si Feng menanam telapak tangannya di dada Zhang Luowei dan tiba-tiba jatuh. Tubuh Zhang Luowei mendarat dengan berat, jaring retakan muncul di lantai marmer di bawahnya. Pada saat ini, Zhang Luowei jatuh telentang, darah memuntahkan dari mulutnya. Serangan Si Feng telah mematahkan banyak tulang rusuknya, dan pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mata Zhang Luowei dipenuhi dengan rasa tidak percaya saat dia kehilangan kesadaran segera setelahnya. Meskipun serangkaian tindakan kompleks ini terdengar lambat ketika dijelaskan, pada kenyataannya, semuanya telah terjadi dalam sekejap. Penonton tertegun dalam keheningan. Masing-masing dari mereka melihat ring pertempuran dengan ekspresi tercengang. Keduanya di atas ring jelas terkunci dalam pertempuran sebelumnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tubuh Zhang Luowei sudah jatuh ke lantai, tubuhnya bahkan tidak bergerak ketika dia mendarat. Dia benar-benar mengalahkan Zhang Luowei. Mata aku tidak mempermainkan aku, bukan? Zhao Jianhua menggosok matanya, berpikir bahwa ia berhalusinasi. Namun, fakta bahwa Zhang Luowei terbaring di lantai, tidak bergerak, membuktikan bahwa dia tidak sedang berhayal. Orang biasa dan lemah yang tidak memiliki aura kehadiran seorang ahli telah mengalahkan seorang petarung jenius. Siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu? Paman kedua, bagaimana keterampilan Si Feng? Saat sadar Zhao Ruoxi dengan bangga bertanya kepada Zhao Jianhua, yang duduk di sampingnya. Nadanya membuatnya terdengar seolah-olah kemenangan Si Feng adalah kemenangannya sendiri. Kuat, sangat kuat. Namun, aku masih merasa aneh ketika melihatnya. Meskipun aku sendiri adalah seorang praktisi seni bela diri, aku tidak bisa mengatakan teknik apa yang dia gunakan untuk mengalahkan Zhang Luowei, kata Zhao Jianhua. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Dia kemudian bertanya, Tuan Chen Wu, apakah kamu tahu teknik apa yang ia gunakan? Bab 258, Peningkatan Dukungan. Tatapan penuh harap Zhao Jianhua menyulitkan Chen Wu untuk merespons. Sebelumnya, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sebenarnya Si Feng.
Dia hanya merasa bahwa itu mungkin bagi Feng Feng telah mencapai ranah tat. Namun, sekarang dia benar-benar menyaksikan si Feng beraksi. Kejutan adalah satu-satunya kata yang bisa menggambarkan kondisinya saat ini. Chen Wu tidak berani membayangkan bahwa seorang pemuda berusia awal 20-an sudah bisa mencapai pemahaman seni bela diri yang begitu tinggi. Jika pemahaman si Feng tentang seni bela diri hanya mencapai kesempurnaan, Chen Wu masih bisa menghubungkannya dengan dia sebagai seorang jenius. Namun, ketika si Feng melakukan gerakannya, tindakannya seperti alam itu sendiri, hidup dan penuh semangat. Tindakan seperti itu tidak mungkin dengan pemahaman teoretis saja. Seseorang perlu mengalami pertempuran yang luas, dan juga menjalani pengalaman hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tingkat seperti itu. Bahkan Chen Wu sendiri baru saja mencapai tingkat seperti itu, dan dia sudah berusia 45 tahun ini. Sejak ia mulai berlatih seni bela diri pada usia 16, ia telah berpartisipasi dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia bahkan telah memasuki medan perang yang sebenarnya sebelumnya. Dia hanya bisa mencapai tingkat seperti itu hari ini setelah menjalani baptisan di ladang darah ini. Chen Wu merasa sulit untuk percaya bahwa si Feng akan memiliki begitu banyak pengalaman. Bahkan jika dia mulai berpartisipasi dalam pertempuran hidup atau mati dalam rahim ibunya, tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat kesempurnaan seperti itu hanya dalam 20 tahun atau lebih. Karena dia tidak membatasi dirinya pada gaya bertarung tunggal, aku tidak bisa membuat penilaian yang baik. Namun, di kota Jinhai, mungkin tidak ada pemuda lain seperti dia yang telah mengembangkan seni bela diri ke tingkat seperti itu. Chen Wu menghela nafas, tawa pelan keluar dari mulutnya. Tidak mungkin kan, Tuan Chen Wu? Bukankah kamu terlalu menilai dia? Zhao Jianhua kaget dengan kata-kata Chen Wu. Tidak, evaluasi aku tidak tinggi sama sekali. Meskipun fisik si Feng berada di sisi yang lemah, dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, dia tidak akan kesulitan memasuki 10 besar turnamen pertempuran provinsi. Chen Wu menggelengkan kepalanya, menyangkal kata-kata Zhao Jianhua. Kata-kata Chen Wu langsung mengejutkan Su Wenxing dan Zhao Jianhua. Meskipun pejuang juara kota Jinhai dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, di tingkat provinsi, ia tidak akan berarti banyak. Lagi pula, ada puluhan kota dalam satu provinsi. Belum lagi 10 besar, bahkan memasuki 30 besar dalam turnamen pertempuran provinsi akan menjadi tantangan yang sulit. Namun, seorang ahli seni bela diri seperti Chen Wu yakin si Feng bisa mencapai 10 besar. Para pendengar tidak bisa membantu tetapi meningkatkan evaluasi mereka terhadap si Feng. Di masa lalu, Chen Wu secara pribadi memasuki 3 besar di turnamen provinsi, jadi dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang standar para pejuang di tingkat itu. Jika Chen Wu mengatakan demikian, maka si Feng memang memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar provinsi. Ada ratusan juta orang di provinsi ini, dan jumlah pejuang yang berpartisipasi dalam turnamen adalah ratusan ribu. Jika si Feng mampu masuk 10 besar dari begitu banyak peserta, maka nilainya akan jauh melebihi bahkan dari pejuang juara kota Jinhai. Sehubungan dengan jenius tempur seperti Zhang Luowei, Zhao Jianhua dan yang lainnya hanya memperlakukannya sebagai salah satu generasi muda. Meskipun mereka memandang positif padanya, itu bukan pada tingkat menempatkan kepentingan aktual padanya. Dalam kasus si Feng, bagaimanapun, bukan hanya penting bagi mereka untuk menganggapnya sebagai seseorang yang memiliki konsekuensi.
Mereka juga harus memperlakukannya sebagai orang yang setara ketika berhadapan dengannya. Sepertinya aku salah menilai bocah nakal itu. Dia memegang kekuatan seperti itu di tangannya, namun dia sebenarnya memilih untuk menyembunyikannya. Tidak mengherankan Ruoshi menempatkan hal yang begitu penting baginya. Pada saat ini, Zhao Jianhua tidak lagi memandang Si Feng dengan marah dan jijik. Sebaliknya, kekaguman memenuhi matanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Ling Feilong yang duduk di sampingnya, berpikir dengan marah, bocah ini, di sisi lain, benar-benar berani menggunakan aku sebagai Hatchetman 1. Sepertinya dia perlu mengajarkan leson. Sebelumnya, Zhao Jianhua memiliki pendapat yang baik tentang Ling Feilong. Dia juga jelas pada kenyataan bahwa Ling Feilong berusaha mengejar Zhao Ruoshi. Namun, dia tidak memblokir tindakan Ling Feilong karena bocah itu memang luar biasa. Dia memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mengejar keponakannya yang tercinta, Ruoshi. Sekarang, bagaimanapun, Zhao Jianhua hanya merasa membenci Ling Feilong. Pada titik ini, bahkan jika Zhao Jianhua adalah seorang idiot, dia masih bisa mengatakan bahwa Ling Feilong telah menggunakannya selama ini. Sebelumnya, Ling Feilong memiliki banyak waktu mengomentari kekurangan Si Feng, kemiskinan keluarganya, dan bagaimana Si Feng terus-menerus menguntit Ruoshi. Ling Feilong juga menyebutkan bahwa Si Feng sering diganggu oleh orang lain, bahwa dia adalah orang yang biasa-biasa saja, dan sebagainya. Sekarang, bagaimanapun, tampaknya situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dibuat Ling Feilong. Pada kenyataannya, Ling Feilong tidak memiliki kesempatan untuk dibandingkan dengan Si Feng, karenanya mengapa Ling Feilong memfitnah Si Feng. Memberikan kesan buruk pada Si Feng pada Zhao Jianhua. Menempatkan ke-9 di universitas, itu mungkin merupakan prestasi yang mengesankan di Universitas Jinhai, tetapi dengan latar belakang turnamen pertempuran kota Jinhai, Ling Feilong hanya akan setara dengan standar kontestan baru. Sementara itu, ada ratusan kontestan baru yang berpartisipasi dalam turnamen pertempuran kota setiap tahun. Jika ditempatkan di turnamen provinsi, bahkan bayangan-bayangan Ling Feilong tidak akan ditemukan. Seolah-olah kesenjangan antara Ling Feilong dan Si Feng seperti kesenjangan antara langit dan bumi. Tampaknya mataku benar-benar bertambah buruk. Memang, seperti yang dikatakan Tetua Su, orang-orang muda harus dibiarkan berurusan dengan masalah mereka sendiri. Zhao Jianhua tidak lagi berencana untuk ikut campur dalam masalah-masalah antara Si Feng dan Zhao Ruoshi, yang bermaksud membiarkan alam mengambil jalannya. Adapun seperti apa hasil akhirnya, itu tergantung pada Ruoshi sendiri. Segera setelah kompetisi seni bela diri berakhir, Si Feng telah disangkal menjadi protagonis utama dari partai persekutuan kali ini. Banyak mahasiswa dari universitas datang untuk menyambut Si Feng, berharap bisa menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, meskipun Zhang Luowei jelas terbaring tak sadarkan diri di lantai, tidak ada satu orang pun yang mau memeriksanya, bahkan rekannya, Lan Hailong. Meskipun Si Feng sudah lama tahu tentang kepribadian Lan Hailong, dia masih tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Seperti itulah sifat manusia yang selalu berubah-ubah. Namun, Si Feng tidak bersimpati dengan Zhang Luowei, karena Zhang Luowei juga orang seperti itu. Di masa lalu, Shadow telah merekrut banyak pemain baru dengan potensi bagus. Tepat ketika mereka akan memasuki periode perkembangan pesat, perselisihan tiba-tiba terjadi antara Zhang Luowei dan Lan Hailong. Sebagai hasil dari perselisihan itu, keduanya telah memutuskan semua hubungan satu sama lain,
dan Zhang Luowei memilih untuk meninggalkan Shadow untuk selamanya. Untuk menambah penghinaan terhadap cedera, Zhang Luowei juga telah menarik sejumlah besar ahli dari persekutuan ketika dia pergi untuk bergabung dengan World Dominator. Shadow menerima kerusakan besar karena tindakannya. Jika perpecahan seperti itu tidak terjadi di masa lalu, Shadow tidak akan tertinggal dalam pengembangannya dan tetap menjadi guild kelas 3. Hanya setelah Si Feng mengambil alih sebagai pemimpin persekutuan, Shadow secara bertahap mulai berkembang menjadi persekutuan kelas 2 tingkat atas. Namun, dalam kehidupan ini, segalanya benar-benar berbeda. Awalnya, Si Feng telah merencanakan untuk membayar harga yang sangat besar untuk bersaing demi bakat melawan Shadow. Namun, sekarang, tampaknya semua rencananya tidak perlu. Zhang Luowei menderita kekalahan luar biasa, menyebabkan opini semua orang tentang Shadow jatuh secara signifikan. Sebaliknya, Zero Wing telah menjadi satu-satunya target penonton sekarang, dan Lan Hailong tidak bisa melakukan apa-apa selain menggertak giginya pada perkembangan ini. Jika Lan Hailong tahu sejak awal bahwa Si Feng sangat kuat, dia pasti tidak akan setuju untuk Zhang Luowei bertanding dengan Si Feng. Paling tidak, dia masih bisa merekrut beberapa ahli atau pemain baru dengan potensi bagus. Sekarang, bagaimanapun, dia telah kehilangan semua kekuatan menggambar dalam acara ini. Dia hanya bisa memilih dari sisa-sisa Zero Wing. Rekan siswa Si Feng, apakah kamu pikir aku bisa bergabung dengan Zero Wing? Bahkan anggota luar persekutuan baik-baik saja. Petik 2. Halo, aku Ye Wumian, Presiden Workshop nomor 1 Kota Jinhai, Greenleaf. Aku ingin seluruh workshop aku bergabung dengan Zero Wing. Aku bertanya-tanya apakah saudara Si Feng akan bersedia menerima kita? Kami tidak membutuhkan banyak posisi. Hanya 10 tempat anggota resmi, dan 50 tempat anggota luar. Petik 2. Sama seperti Si Feng memulai kembali perekrutan guildnya, mahasiswa elit universitas dengan cepat mengelilinginya. Ada juga banyak perwakilan lokakarya dan pejuang profesional yang berusaha bertemu dengannya. Di antara semua permintaan ini untuk bergabung dengan persekutuannya, yang paling mengejutkan adalah permintaan dari Greenleaf Workshop. Di masa lalu, Greenleaf Workshop telah sepenuhnya mengabaikan upaya Shadow untuk merekrut mereka, dan mereka malah mendirikan guild mereka sendiri. Setelah melakukannya, mereka berhasil mendapatkan bantuan dan sponsor dari beberapa perusahaan, menjadi persekutuan kelas 3 di domain dewa. Namun, pada saat itu, jumlah guild yang didirikan di kota Jinhai meningkat dari hari ke hari, yang berakibat pada dilusi dana yang tersedia. Jika Greenleaf Guild tidak kekurangan dana pada saat itu, tanpa keraguan, mereka akan menjadi saingan yang kuat untuk Shadow. Selain itu, Si Feng akhirnya berhasil menemukan 5 iblis jenderal bayangan. Pada saat partai persekutuan berakhir, jumlah orang yang berhasil ia rekrut telah melampaui kuota yang sebelumnya ditetapkan oleh lebih dari 100. Jumlah ahli potensial yang dia rekrut sudah melebihi 50 orang, dan juga 9 ahli tingkat atas di masa depan. Di antara 9 itu adalah 5 iblis jenderal, sedangkan 4 sisanya adalah anggota inti dari Greenleaf Workshop. Setelah merekrut semua orang ini, Zero Wing Workshop langsung menjadi keberadaan besar di dunia game virtual kota Jinhai. Dibandingkan dengan guild tingkat ketiga lainnya, Zero Wing memiliki dukungan yang jauh lebih kuat sekarang. Selama Si Feng bisa mengubah para pemain ini menjadi tulang punggung Zero Wing, dia tidak akan goyah bahkan jika dia harus memulai perang dengan guild kelas 2. Setelah itu,
Si Feng menghabiskan sisa harinya menandatangani kontrak dengan anggota yang baru direkrut ini. Adapun manajemen Zero Wing Workshop, Blackie sudah lama menanganinya. Selain itu, sebagian besar orang yang direkrut Si Feng pada awalnya adalah anggota lokakarya lain, sehingga mereka tidak membutuhkan waktu sama sekali untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selain itu, orang-orang ini juga dapat berkontribusi secara signifikan pada sisi manajemen. Namun, Blackie benar-benar terkejut ketika dia mengetahui tentang jumlah orang yang berhasil direkrut Si Feng. Masuknya lebih dari 400 orang langsung memenuhi tempat kerja Zero Wing. Tiba-tiba, seluruh bengkel menjadi lebih hidup, tidak lagi sepi dan sepi seperti sebelumnya. Suasana yang pas untuk lokakarya yang begitu besar. Hanya ketika malam tiba, Si Feng akhirnya tiba kembali ke rumah. Dia kemudian memasak makanan biasa untuk dirinya sendiri dan menenggak sebotol cairan gizi, sebelum memulai hari baru di domain dewa. Juga, hari baru ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa.